Baik, selamat pagi semua. Eh, untuk video ini akan menjadi lanjutan dari video yang pertama sebelumnya yang membahas terkait fundamental dari keamanan informasi. Untuk video ini kita akan melanjutkan tentang information gathering dan akan membahas salah satu jenis dari information gathering, dan di sini bakal menjadi fokus terkait teknis dan praktikalnya seperti apa ya. Jadi kita kita akan menerapkan salah satu jenis dari information gathering, yaitu yang pasif, yang dimana di sini kita akan melakukan pengumpulan informasi yang dilakukan secara informasinya yang telah ada gitu anggapannya. Jadi sebagai contoh kayak informasi itu sudah bisa dibilang sudah terpublikasi gitu di internet, dan di sini kita bakal mencari terkait informasi yang ada gitu. Dan ini informasi ini dia tidak harus penting gitu. Yang penting dia, kalau dia memang sebuah informasi, ya udah kita data gitu. Informasi tetap informasi kan. Kita kan tidak bakal tahu tujuan kita mau ngapain kalau kita sebelum kita mendapatkan informasi itu gitu. Berbeda dengan eh, matkul sebelah gitu ya, yang dimana kita harus menganalisis dulu, baru kita mencari dataset, baru kita mau kita apakan gitu kan datasetnya gitu. Nah kalau ini kan kita kan nggak tahu datanya nih. Nah kita kan nggak tahu, kalau kita sudah nggak tahu data ya kita nggak tahu tujuan nih mau ngapain gitu. Jadi kita harus mencari, anggapannya ya mencari informasi terlebih dahulu gitu. Kita nggak harus merekam data karena sifatnya kalau ngerekam data ya kita bakal menunggu waktu yang lama, dan kita dari tujuan kan, kalau ngerekam data kan pasti ada tujuan gitu. Oke, mungkin langsung aja kita ke pembahasan teknis yang pertama, yaitu tools yang kita pakai ada dua untuk video ini, yaitu Whois dan Google Dork gitu. Langsung saja. Untuk Whois nanti linknya bakal aku kirim di deskripsi. Nah di sini kita tinggal download Whois. Nah kalau sudah, kok banyak banget itu. Tinggal kita ekstrak. Silakan teman-teman mau taruh di directory manapun ya tidak masalah. Yang pasti di sini aku tidak perlu kita tidak perlu men-setup environment untuk ngebuat dia bisa berjalan di terminal. Kita langsung aja di URL directory-nya. Untuk pengguna Linux, kalian tinggal cukup buka terminal kalian. Ya, untuk pengguna Linux cukup buka terminal kalian dan ketikkan whois. Harusnya kalian sudah bisa gitu. Tapi karena aku pengguna Windows di sini ya tidak bisa karena dia harus di-download dulu. Nah, untuk teman-teman yang sudah download whois di Windows, itu kalian bisa akses di direktorinya yang sudah kalian ekstrak tadi. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kalian tinggal arahkan cursor kalian ke URL di atas, baru ketikkan cmd gitu. Jadi kita langsung aja, nggak perlu setup environment-nya lagi. Nah, jadi Whois ini kita ngapain sih gitu? Apa sih mau kita cari di sini? Jadi Whois ini anggapannya buat merekam informasi data yang sudah ada gitu ya. Jadi misalkan untuk sebuah website, ya sebagai contohnya sebuah website, kita mau ngeliat gitu informasi-informasi apa yang bisa kita dapatkan dari website ini ya. Nah, misalkan di sini kita mau whois google.com. Oke. Nah, ini kan informasinya sangat panjang nih kan. Nah, perhatikan yang pertama itu aku mau kalian perhatikan di bagian awalnya dulu gitu. Nah, ini kan tidak belum disebutkan. Nah, yang pasti kita lihat, yang pasti kalau kalian sudah melihat domain name google.com, nah ini informasi-informasi yang bisa kita lihat gitu. Kita bisa ngeliat yang pertama ada registry domain ID. Ini domain ID dari Google itu sendiri. Baru itu kita bisa melihat server dari Whois ini, baru itu URL-nya yang membuat dari server, bukan server ya, maksudnya ya URL dari .com inilah, Mark Monitor. Baru kita juga bisa melihat updated date, bahwa Google ini terakhir di-updated yaitu di tahun 2024 bulan ke-8. Baru itu Google ini pertama kali dibuat websitenya di tahun 1997 gitu. Dan registrasi expirationnya ada di tahun 2028. Nah, selanjutnya kita bisa melihat beberapa informasi. Nah, ini bisa penting atau enggak, yaitu tergantung bagaimana kita mengambil informasi itu. Ini ada informasi kontak email dan kontak phone. Kalau berdasarkan dari penulisannya ya, abuse complaint bla bla bla, ini sepertinya informasi yang sifatnya dia profesional gitu. Maksudnya bukan data pribadi gitu. Mereka menggunakan mungkin sebuah email perusahaan itu.
Jadi ya mungkin tidak terlalu penting tapi bisa didata gitu. Kita bisa melihat organisasinya, registranya dari Google LLC, provinsinya dari CA, ini mungkin California I think. Baru ada country-nya US, sudah pasti. Nah, baru kita bisa melihat informasi-informasi lainnya. Misalkan di sini ada server, servernya ada 4, ada NS2, NS3, NS1, NS4 gitu. Nah, ini kan merupakan informasi-informasi bisa penting dan bisa tidak penting gitu. Cuma kalau kita lihat ya ini ya tidak terlalu penting gitu. Anggapannya apa sih yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya palingan kita cuma bisa memonitoring bahwa oh ini kenapa ini belum diupdate ini sudah tahun 2025 gitu ya mungkin belum ada update yang datang kan ya kita kan tidak tahu itu. Nah ini kan bisa jadi acuan kita kalau misalkan di tahun 2028 ya sudah mau expire tapi Google masih belum mengupdate atau belum perbarui domainnya, nah, itu kan bisa menjadi laporan gitu buat kita kayak ini kenapa Google ini belum update nih padahal sudah mau expire gitu. Nah, itu merupakan penggunaan dari Whois. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau mencatat informasi-informasi ini, yaitu kalian tidak perlu mencatat manual ya. Langsung saja dari Whois tadi. Nah, klik simbol kanan baru kita bikin ya sembarang lah judulnya apa. Nah, dia jadi TXT. Nah, nanti ada muncul di sini, Whois Google. Nah, habis itu sudah deh muncul di sini. Nah, itu untuk penggunaan dari Whois. Cukup simple kan? Ya, memang masih cukup simple karena informasinya tidak banyak untuk dilakukan gitu. Yang pasti dia cuma mencari informasi-informasi yang sifatnya umum lah. Karena itu juga informasi-informasi yang didapatkan dari Whois ini, informasi-informasi yang bisa dibilang yang legal untuk dipublikasi gitu. Tapi ya mungkin cukup penting untuk orang tertentu, tapi ya untuk aku atau untuk kita mungkin ya anggapan ini hal yang biasa aja gitu. Lanjut untuk yang kedua, kita bakal melakukan Google Dorking. Google Dorking ini bukan sebuah tools ya, tapi ini kita sebuah sintaks lah anggapannya atau teks. Nah, misalkan di sini kita bisa ngetes. Sudah ada aku coba. Nah, kita coba sini ya. Misalkan kita kalau mau mencari sesuatu ya, anggapannya aku mau nyari kursi nih. Nah, kalau mau cari kursi kan ya seperti ini kan yang munculnya. Nah, anggapannya kita bisa melihat informasi-informasinya ada dari Tokopedia, ada dari Eiger, bahkan nih ada dari mana ini? Kelurahan Kamonji. Baru itu ada Shopee, ada Freepik, ada Pinterest, nah, kan campur tuh, ada gambar, ada yang jual produk, nah ini ada dari Growtopia. Ya, aku kan nggak mau tuh, aku maunya mencari gitu, mencari yang orang yang menjual produk dari wooden chair gitu. Misalkan, nah di sini aku mau wooden chair, tapi websitenya khusus dari IKEA. Nah muncul dia kursi-kursi kayu yang dari IKEA itu, IKEA Indonesia, IKEA Indonesia. Nah misalkan dari Tokopedia mungkin tercampur mungkin ya beberapa dari IKEA ada dari Tokopedia ada yang pasti dia juga memberikan ada dari Tokopedia gitu. Nah sekarang karena kita sudah belajar untuk mengspesifikasikan pencarian khusus, sekarang kita mau mencari teks khusus gitu. Misalkan all in text. Nah, ini kan banyak nih sudah pasti nih karena memang sudah banyak digunakan gitu kan pasti ada username password, ada orang-orang. Nah, tolong ini nanti bijak aja gitu penggunaannya gitu. Nah, misalkan di sini all in text aku mau mencari namaku sendiri. Oh, belum gini aja. Aku mencari namaku sendiri ya. Kita bandingin. Nah, di sini kan aku ada namaku, Vincent Sarananta, bla bla bla. Banyak informasi terkait diriku, tapi ada informasi terkait orang lain juga gitu. Nih siapa ini Ihrom C Sarananta Putra kan tidak kenal kan kita. Nih ada dari PDF script, baru tuh ada PDF Coffee, ada Bebras dari Biro. Ini kan tidak kenal nih siapa-siapa nih. Nah, tapi kalau misalkan aku bikin all in text, dia bakal mengambil keseluruhan pencarian yang hanya ada Firzian C. Sarananta. Jadi dia difilter gitu. Nah, dia difilter. Tuh kan, satu, dua. Nah, semuanya ini tentang aku aja gitu ada.
cuma tentang aku aja. Nah, balik ke sini. Nah, kalau kita ke image, itu dia bakal mengumpulkan segala gambar ataupun postingan dari sosmed yang ada hubungannya dengan aku aja gitu. Sebagai contoh, di salah satu himpunan ini, namaku ada tertera gitu di salah satu postingannya gitu. Nah, otomatis dia bakal menyimpulkan bahwa si Firzian ini ada hubungannya gitu kan, berada di postingan ini gitu, dan dia bakal mengambil gitu. Nah, baru tuh ini ada juga postinganku yang kemarin. Nah, otomatis kenapa ini ada terikut gini kan? Ada beberapa postingan ini yang terikut. Nah, kenapa? Karena saat salah satu contohnya aku itu ada di postingan mereka gitu kan, di postingan himpunan ini, otomatis hubungannya atau relasinya itu dia terikut juga gitu ke dalam pencarian dari Alintex Firzian Cesarananta ini. Walaupun memang kadang ada pencarian yang lepas seperti ini, ya kan nggak kenal nih siapa ini. Tapi biasanya probabilitas akurasinya itu tinggi dia. Jadi dia mencari khusus yang berada dalam string ini gitu. Itu untuk Alintex. Nah, kita bisa mencari yang lain gitu kan. Misalkan kalau aku filter seperti ini. Nah, ini juga merupakan hal yang mirip gitu. Nah, ini juga merupakan hal yang mirip jika kita juga menggunakan string, ya, hal yang sama gitu ya. Nah, anggaplah di sini kita ingin mencari suatu tipe data ya. Misalkan aku sembarang saja pakai nama Ahmad nih misalkan ya. Nah, Ahmad. Nah, kita bisa mencari tipe data khusus yang ada di internet ini, file type misalkan PDF. Nah, otomatis dia bakal mencari Alintex yang sifatnya ada nama Ahmad. Baru dia bakal mengumpulkan segala website yang isinya langsung ke arah PDF itu. Ini kan jelas nih ada tulisan PDF, ada tulisan PDF, ada tulisan PDF, 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 PDF itu. Tapi bisa aja kita tambah lagi gitu kan. Kita lihat apakah ada gitu. Oh, ternyata cuma ada PDF aja gitu. Mungkin kita ganti yang lain. Nah, di sini kan ada beberapa banyak hal yang bisa kita kumpulkan gitu. Walaupun memang pada akhirnya mereka semua ke PDF gitu kan ya. Karena juga pasti jarang juga orang upload Excel, tapi juga ada kalau kalian lihat nih XLS. Dan ini berlaku untuk beberapa tipe data lainnya seperti docs dan apa lagi yang lain, format-format dokumen pada umumnya lah. Nah, untuk keseluruhan dari Google Working itu bisa kalian cek di Google Hacking Database atau juga bisa kalian lihat di Google Working Cheat Sheet. Nah, sebenarnya banyak, ada in title, ada in URL. Jadi kalian silahkan kalau teman-teman mau mengeksplor, yang pasti aku mengingatkan aja terkait kebijakannya dalam menggunakan Google Dorking ini, karena kasusnya seperti ini teman-teman, bisa jadi ya. uh, aku gambarkan nih kalian kan ya, ini kalian nge Google Dorking kan ya. Nah, misalkan kalian nge Google Dorking sebagai contohnya suatu website nih, aku bakal ambil contohnya Amazon ya. Nah, di Amazon ini kan anggaplah kalian ngetikkan site amazon.com, tapi kalian mencari alin URL gitu kan, admin. Nah, ini bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Amazon itu datang gitu ke kalian. Misalkan kayak kalau aku cek gitu. Nah, ini kan ada dokumentasi emergency login Amazon Connect admin website. Nah, bisa jadi ada sebuah page yang dimana anggaplah page admin dari Amazon itu sendiri tiba-tiba muncul gitu di sini ya, terpublikasi gitu, karena kalian menggunakan
pencarian yang lebih terspesifik kan. Tiba-tiba kalian nanti mencoba login kan ke Amazon sebagai seorang admin, itu kan bisa berbahaya gitu bagi Amazonnya sendiri gitu. Nah, ini merupakan salah satu, sebenarnya ini aman Mas, ini masih legal. Legal kalau kalian ya cuma sampai sini aja gitu, mencari oh ternyata ada gitu kan. Berarti anggapannya Amazon ini mungkin salah gitu dalam melindungi web page-nya yang sifatnya sensitif gitu. Confidentiality-nya kurang mungkin gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu penggunaan dari Google Dorking gitu. Ya dimana kalian bisa mencari suatu hal secara spesifik. Nah, kalian bisa belajar dari Google Doc Cheat Sheet ini. Ada GitHub-nya, silahkan dicari aja. Dan kalian juga bisa melihat di Google Hacking Database untuk belajar. Nah, ini ada dorknya sendiri. Itu banyak dan itu sudah dibuat oleh orang-orang. Tidak bisa di zoom. Oh, bisa. Nah, ini adalah merupakan salah satu dork yang bisa kalian lakukan. Karena memang kalau Google Dorking ini dia sintaksnya banyak betul. Itu tinggal bagaimana cara kalian bermain-main aja gitu kan. Nah, di sini ada kategori. Nah, kategorinya apa? Ini ada file containing password, ada various online device, sama server yang vulnerable atau server yang bisa dijebol. Nah, itu bisa kalian lihat nih, ada files containing juice info, berarti ada info penting gitu dalam sini. Nah, silahkan kalian cari gitu. Cuman biasanya takutnya aja ada sebuah payload atau masuk gitu kan, ya kita kan nggak tahu gitu. Jadi cari aman aja gitu. Cuma yang pasti harusnya ini aman-aman aja semua. Ya silahkan kalau mau explore. Oke, pendek terkait penjelasan dari passive information gathering karena kita cuma mengumpulkan informasi berdasarkan dari eh, data yang telah ada gitu ya, informasinya yang sudah ada gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing, oh harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu gitu. Ya kita tinggal nyari-nyari aja gitu. Informasi apa yang bisa kita temukan gitu. Misalkan kayak tadi kan, sebagai contoh yang punya aku, ternyata Pirzian ini dia terikat dengan himpunan ini gitu. Kita bisa temukan oh Pirzian ini ternyata ada YouTube-nya. Nah, itu kan informasi karena kan kita kan cuma mencari namanya gitu. Misalkan di nama ini kan kita mau cari aku mau LinkedIn Pirzian aja kok, malah ketemu banyak gitu, malah ketemu dia pernah di mana, malah ketemu YouTube-nya. Nah, itu kan informasi-informasi yang sifatnya lebih gitu kan, dia lebih mendapatkan dari apa yang kita harapkan gitu. Nah, itu keuntungan dari Google Dorking gitu, kita bisa mencari sesuatu lebih spesifik. Oke, aku cukupkan untuk materi passive information gathering. Untuk video selanjutnya kita bakal fokus terhadap jenis yang satunya, yaitu active information gathering. Aku cukupkan kepada teman-teman pada materi hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.